Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huzebi Farhan. Saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah dari kelompok kami yang berjudul pola hidup dan status ekonomi. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di sini ada pola hidup. Pengertian pola hidup. Pola hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Pola-pola kehidupan sosial yang khusus seringkali disederhanakan dengan istilah budaya. Yang kedua ada bentuk-bentuk gaya hidup. Menurut Cheney, ada beberapa bentuk gaya hidup antara lain. Yang pertama ada industri gaya hidup. Dalam abad gaya hidup menampilkan diri itu justru mengalami estetisasi kehidupan sehari-hari, dan bahkan tubuh atau diri pun justru mengalami estetisasi tubuh atau diri, dan kehidupan sehari-hari pun menjadi sebuah proyek. Benih penyemaian gaya hidup, contohnya seperti kamu bergaya maka kamu ada, seperti itu adalah ungkapan yang mungkin cocok untuk melukiskan kegandrungan manusia modern akan gaya. Selanjutnya ada iklan gaya hidup. Dalam masyarakat mutakhir sebagai perusahaan atau koperasi, para politisi, individu-individu semuanya terobsesi dengan citra. Di dalam era globalisasi informasi seperti sekarang ini, yang berperan besar dalam membentuk budaya citra atau image culture dan budaya citra rasa adalah gempuran iklan yang menawarkan gaya visual yang kadang-kadang mempersona dan membukakan. Iklan mempresentasikan gaya hidup dengan menanamkan secara halus. Artinya pentingnya citra diri untuk tampil di muka publik. Iklan juga perlahan tapi pasti mempengaruhi pilihan citra rasa yang kita buat. Dan selanjutnya yang ketiga ada public relations dan jurnalisme. Gaya hidup pemikiran mutakhir dalam dunia promosi sampai pada kesimpulan bahwa dalam budaya berbasis selebriti, para selebriti membantu dalam membentukkan identitas dari para konsumen kontemporer. Itu. Selanjutnya di sini ada gaya hidup mandiri. Kemandirian adalah mampu hidup tanpa bergantung mutlak kepada sesuatu yang lain. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, serta berstrategi dengan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang mahal yang disenanginya gitu, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. Faktor internal yaitu sikap.
pengalaman, dan pengamatan pribadian. Faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikiran yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Yang kedua ada pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya di masa lalu dan dapat dipelajari. Melalui belajar, orang akan dapat memperoleh pengalaman. Selanjutnya ada konsep diri. Faktor lain yang membentukkan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image mereka. Yang selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Yang selanjutnya ada motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif. Kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Hasil presentasi dari saya akan diteruskan dengan teman saya. Saya Ilmiatul Kamilah dan saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Dari faktor eksternal itu sendiri yaitu yang pertama kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua yaitu keluarga. Keluarga yaitu memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini, pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak secara tidak langsung yang mempengaruhi pola hidupnya. Yang ketiga itu kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Yang terakhir yaitu kebudayaan. Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan hukum, dan kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi individu sebagai anggota masyarakat. Dan selanjutnya yaitu status ekonomi. Status adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Dan status ekonomi kemungkinan besar pembentuk gaya hidup keluarga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi status ekonomi antara lain yaitu pendidikan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mudah memperoleh pekerjaan sehingga makin banyak pula hasil yang diperoleh. Sebaliknya, pendidikan yang kurang akan menghambat sikap seseorang terhadap nilai yang baru dikenal. Yang kedua yaitu pekerjaan. Pekerjaan adalah simbol status seseorang dalam masyarakat. Pekerjaan adalah jembatan untuk memperoleh uang dalam memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi yang rendah tidak dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir yaitu pendapatan. Orang atau keluarga yang mempunyai status ekonomi atau pendapatan lebih tinggi akan mempengaruhi gaya hidup yang mewah, misalnya lebih konsumtif karena mampu membeli semua yang dibutuhkan bila dibandingkan dengan status ekonomi yang di bawah. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafiat Pendani dari kelas A14 dari jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi status ekonomi. Jadi setiap orang atau masyarakat itu mempunyai suatu kedudukan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan
suatu tingkat status ekonomi yang berbeda-beda juga. Menurut para ahli, status ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah status ekonomi ke atas, yang kedua status ekonomi ke bawah. Jadi yang pertama itu status ekonomi ke atas. Apa sih status ekonomi ke atas? Yaitu tingkatan sosial yang merupakan kedudukan yang paling tinggi, yang terdiri dari orang kaya seperti konglomerat. Terus yang kedua, status ekonomi ke bawah. Status ekonomi ke bawah ini berdasarkan suatu tingkatan dasar kekayaan. Status ekonomi dibagi dalam beberapa lapisan di masyarakat. Yang pertama itu kekayaan. Jadi kekayaan itu suatu dasar tingkatan yang paling sering digunakan, sehingga orang yang kaya itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan yang di bawahnya. Lalu selanjutnya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu suatu kedudukan yang paling tinggi karena mempunyai beberapa wewenang gitu. Terus yang ketiga kehormatan. Jadi kehormatan ini mempunyai dari dua jenis tadi, kekayaan sama kekuasaan. Jadi dia ini mempunyai suatu kedudukan untuk dihargai karena dua faktor tersebut. Terus yang keempat, ilmu pengetahuan. Biasanya ilmu pengetahuan itu yang mempunyai gelar yang lebih tinggi itu dihargai karena dia masyarakat lebih menghargai yang mempunyai gelar sarjana, biasanya seperti itu. Status ekonomi menurut Arifin Nur dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelas bawah, status ekonomi kelas bawah. Jadi status ekonomi kelas bawah ini seperti membantu rumah tangga, pemulung, dan lain-lain. Terus yang kedua, kelas menengah, status ekonomi kelas menengah, yaitu seperti golongan pemilik suatu bisnis seperti dagangan gitu, pedagang. Terus kalau yang status ekonomi ke atas itu seperti golongan kaya raya, terus konglomerat dan lain sebagainya. Itulah beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.